Untuk persiapannya versus wanita Amazon nih. Wanita Amazon. Gimana nih Teh sejauh ini dari tadi dulu ya. Sejauh ini seperti apa persiapan boxing ya? Boxing Teteh melawan ya Nikita Mirzani. Ya persiapannya udah 80% lah. Iya. Jadi sekarang tuh lagi apa ya? Lagi ngasah lagi kecepatan. Ya, kalau power udah lumayan ya coach. Lumayan, tapi masih bisa kita ini lagi. Upgrade lagi. Upgrade setiap hari kita upgrade tenaga supaya ya nggak kalah lah. Iya. Gitu. Dan nggak malu-maluin di ini ya coach. Betul. Di ring. Sebelumnya Teteh Dinar pernah nggak sih Ibu itu tarung secara profesional di ring sebelumnya entah silat kah? Woro, mana ada tarung gue. Nah. Nggak ada. Berarti nggak ada basic berarti ya. Nah, Nggak ada basic. coach sendiri nih tahu Teteh Dinar mulai benar-benar dari nol. Seperti apa awal mula ngelatih ini bakal susah kah? Apalagi waktunya sangat mepet. Hari pertama itu waktu saya dengar dari istri saya bahwa Dinar mau tandingan, saya bilang saya pengen ketemu dulu, lihat dulu nih keseriusannya seperti apa. Iya. Nah, di saat ketemu, Dinar bilang dia serius dan dia emang siap untuk latihan. Nah di situ saya bilang oke. Karena kan kalau misalnya cuma latihannya cuma sekali atau seminggu sekali, 2 minggu sekali, sama aja bohong. Kita cuma dikasih waktu cuma 1 bulan. Jadi daripada harus itu 4 bulan ya. Minimal tuh harusnya 4 tuh kayak bulan. begini 4 bulan. Jadi supaya saya nggak malu, jadi ya udah kalau dia emang semangat, ya udah ayo kita geber setiap hari. Pokoknya 2 minggu tuh aku ada kepelitek tangan lah, kepelitek leher, jalan sampai gini doang. Tapi aku pas kepelitek tetap latihan ya coach, tetap latihan terus. Nah itu dia semangatnya. Oke, buat Teteh sendiri nih kan, secara postur sendiri, secara logika petarung ini kan biasanya kan yang satu kelas. Yang satu kelas itu misalnya kelas 50, posturnya itu pasti sama. Iya. Nah ini kan sama Niki sendiri kan, Gedean Niki. gedean Niki ya, gedean semuanya gede lah pokoknya ya kan. Nah, ini ada rasa kayak wah, down gitu kan? down gitu karena dari posturnya sendiri nih. Enggak sih. Postur aja udah kalah. Enggak sih, karena kan aku lihat nonton boxing juga. Jadi kalau yang kecil yang pendek tuh tidak berarti dia itu suka kalah. Malah yang aku lihat tuh yang pendek-pendek malah pada menang karena lebih lincah gitu. Yang aku tahu ya. Cuman ya nggak tahu karena kita nggak pas di ring kan. Ya nanti yang nentuin kan semuanya apa yang terjadi nanti di ring. Aku juga nggak tahu siapa yang bakal menang. Yang penting kan sekarang aku usaha aja gitu. Jadi maksud Dinar itu yang kecil-kecil itu menang. Kita ngambil contoh aja Mike Tyson itu nggak pernah punya lawan yang sepatannya sama, selalu yang lebih tinggi. Itu maksudnya. Jadi ya insya Allah. Nah berarti Teteh Dinar sendiri ngerasa udah gesit nih. Udah kayak Wah, lagi ngasah lah ini satu. menurut kau sendiri, ini penilaian kau sendiri nih gimana? Dia insya Allah dia udah siap karena setiap hari itu prosesnya Dinar itu naik terus, nggak ada yang Progresnya naik terus. nggak ada yang satu lain itu nggak ada, naik terus dia. Jadi ya itu sebenarnya sih sebagai coach sudah melihat bahwa dia bisa. Sudah bisa ya berarti ya. Bisa. Nah, Teteh Dinar sendiri nih, banyak kan seorang petarung itu kan haram hukumnya untuk terpancing emosi ketika bertanding khususnya ya kan. Nah, tahu sendiri Niki kayak gimana? Suka mancing emosi. Malah aku kan aku udah disparingin nih. Jadi aku ketika Oh pernah sparring? udah 4 kali. Siapa 4 kali. Aku pertama sama Roy Ricardo, kedua sama Paris yang salam dari Binjai. Iya. Terus sama ada cewek 2. Jadi ketika kepukul malah aku pengen ketawa. Jadi anjing kayak aduh kok merasa terpukul gitu. Merasa bersalah. Iya, terus dari situ baru kayak mau mukul. Jadi sebenarnya tuh kayak waktu sparring tuh aku sebenarnya bisa mukul duluan paham gitu ya. Cuman aku nungguin dipukul, pengen tahu rasanya. Jadi aku pengen tahu rasanya gua dipukul berapa kali. Ada tadi juga 15 kali aku pernah pukulan ke muka. Ke hidung aja kan, hidung aku tuh operasinya dari dokter. Dipukul berapa kali, udah sering. Nah, coach sendiri nih, itu kan Aku kan emang challenge sih, pengen challenge aja. coach sendiri kan ya itu kan yang lebih berpengalaman lah di dunia seperti ini. Tahu sendiri ketika sparring pun atau latihan dan dia ketika hari H itu kan berbeda itu. Gimana nih ngasih solusi atau lebih ke spiritual nih kan? Lebih ke emosi. Jadi gini yang kita kasih advice untuk Dinar itu di saat dia masuk ring itu tetap fokus, tetap harus hafalkan kombinasi dan strategi dia, dan jangan sampai kena emosi. Itu yang paling penting. Habis itu Dinar yang akan lakukan menjalani di dalam ring itu seperti apa.
kita cuma bisa mengasih advice aja di saat itu, kekurangannya apa yang bisa di apa namanya, di attack, peluang menyerang. Nah, nanti kita dari situ kita baru bisa lihat peluangnya seperti apa. Nah, kalau boleh sedikit tahu nanti sedikit flashback aja. Ceritain sedikit ya ini. Kenapa nih akhirnya sampai adep-adepan sama Nikita nih di atas ring bisa sampai terjadi akhirnya? Nah aku juga nggak tahu ya, ibarat kata di match scene-nya tuh sama tim penyelenggara tiba-tiba lawan Nikmir, dan itu tuh pas bulan puasa. Iya belum. Pokoknya seminggu sebelum preskon kalau nggak salah aku juga lawan Nikmir, ya udah. Jadi aku tuh memang orangnya tuh memang suka tantangan gitu. Wah orangnya lebih tinggi nih dari aku, tangannya aja lebih panjang kan dia. Si ininya apa sih tulangnya lebih gede juga kan. Cuma cobain aja kenapa enggak gitu. Kiloan juga masih beratan Niki. Berat banget itu. Nah, berarti ketika dapat kabar match-nya sama Niki sendiri, berarti kalian ini baik-baik aja ya, nggak ada masalah ya? Sempet dia nge-DM aku kayak udah preskon kalau nggak salah. Kayak gini. Latihan lu gue pukul beneran lu. Kan disangkanya tuh aku cuma tiktokan doang kan, tiap hari tuh aku ngepostin tiktokan gitu kan, main sama temen-temen cewek. Terus dia nge-DM aku, latihan lu gue pukul beneran lu ya gitu. Dikiranya jadi nggak latihan. Disangkanya nggak latihan, mungkin kan takutnya tuh itu kan maksudnya itu kita kan pasangan, takutnya tuh lu pukulannya baru aja buat tonjok takutnya langsung KO gitu. Nah, sudah dapat sedikit tekanan dari Niki seperti itu nih. Ada sendiri menurut itu ketika udah fix nih lawannya, tandingnya kapan, kan pasti kepikiran nyari pelatih dong. Gimana nih ketemu pelatih ini? Kan nggak susah nyari pelatih yang benar-benar. Pas puasa aku nyarinya itu pas bulan puasa, pas Ramadan kemarin aku nyari ada 2-3 coach, terus aku pilih coach ini aja, nggak tahu feeling aja gitu. Terus berarti sebelumnya belum pernah kerja sama atau kenal berarti? Belum Nah, sama sekali. coach sendiri gimana nih? Posisinya berkesempatan untuk melatih Dinar Candy ini kan susah nih pasti. Saya itu sedikit mundur dikit ya. Jadi saya itu 40 tahun saya tinggal di Belanda. Oke. Nah, dari 40 tahun 17 tahun saya olahraga kickboxing Muay Thai. Habis itu saya balik ke sini. Nah, di saat saya ke sini ya mulai juga kasih private, ngajar private. Habis itu istri saya bilang, dan pengen latihan, mau nggak? Saya bilang ya boleh lah. Jadi apa yang saya pelajari di Eropa ya saya kasih ke Dinar. Nah, dari coach sendiri ketika hari H bertanding yang pengen ditonjolkan ke Dinar apa nih? Apakah dia harus menang ataukah dari segi Dinar nggak teknik? punya pilihan, menang atau menang. Menang atau menang. Berarti menang ya. Dari coach mentargetkan Dinar untuk menang. Ini berat nih teh, gimana nih teh? Berat nih. Lawannya berat. Butuh feeling saya. Jadi nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan ya? Gak ada pilihan. Emang coachnya keras banget sih, keras banget. Jadi hampir tiap hari ke latihan juga mau nggak mau disamperin ke rumah. Oke, keras. Tinggal 12 hari lagi latihan. Iya 12 hari lagi. Kapan lagi teh ya? Dinar. Enggak. Berarti dari coach sendiri mengharuskan Teteh Dinar harus bisa menang. Dan Teteh Dinar pun ya menang ya. Oke. Karena sudah dibilang bahwa Dinar itu tidak bukan lawannya Nikita. Ya. Jadi istilahnya digampangin lah. Digampangin ya. Jadi Dinar itu nggak ada artinya lah gitu. Pas yang preskon kemarin, coach jadi pikiran. Jadi itu sedikit Itu inilah. mancing emosi lah ya Jadi, sebagai pelatih ya. Itu sekarang setiap hari latihan dan dia tidak punya pilihan lain, Harus menang. menang atau menang. Kalau misal Nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Nggak ada. Oke. Nggak ada kalau susah nih. Nah, ini Teteh gimana nih? Udah ditekankan banget nih tuh. Ini pasti bakal terbit nih. Teteh harus menang nih. Ayo loh. Insya Allah. Iya, insya Allah. Coach gimana, Coach? Ya insya Allah tuh kalau Allah mengizinkan sembarangan. Ayo guys, ada yang lain? Seputar ini? Sedikit. Ketika misalnya terakhir ya mungkin soal ini, ketika nanti misalnya selesai ini dan akhirnya menang atau tidak, kalau menang ngapain, kalau kalah ngapain ya? Ayo. Dari Tetap flexing. Tetep. Enggak lah, itu tetap untung lah. Tetap karena kan aku Untung. memang bawa sponsor sendiri. Tapi kalau kalah kan mengecewakan coach ini. Ya mengecewakan coach sama mengecewakan sponsor.
sponsor gue udah bayar mahal-mahal lagi sih Dinar. Enggak, jadi ya kita doain aja lah, semoga lancar dan Dinar akan menang. Tapi untuk saya Dinar itu nggak ada pilihan, karena ngelihat dia secara begini latihan, mau nggak mau dia harus bisa menang. Karena membayar, ya. Karena saya juga sudah lihat lah beberapa kali Nikita latihan itu seperti apa, udah kebayang. Oke. Nah, jadi dengan bayangan itu kita sebagai coach tahulah gimana caranya untuk bisa masuk ke itu, caranya dia.